PSIS Semarang akan menjamu Persib Bandung di Stadion Jatidiri pada hari Selasa 31 Januari 2023. Sebelum melawan Persib Bandung, PSIS Semarang mendapatkan amunisi tambahan di lini depan, yakni Vitinho. Vitinho resmi dikontrak oleh manajemen PSIS untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 musim ini. Pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap itu melengkapi slot 4 pemain asing Laskar Mahesa Jenar di putaran kedua Liga 1 musim ini. Kami umumkan slot pemain asing terakhir untuk PSIS Semarang musim ini, yakni Vitinho. Vitinho kami harapkan mampu menambah daya gedor PSIS Semarang di sisa Liga 1 musim ini, ujar CEO PSIS Yoyo Sukawi, dilansir dari laman resmi klub pada hari Senin 30 Januari. Tentunya perekrutan Vitinho setelah melalui beberapa tahapan tes, seperti tes medis, tes fisik, dan tes kemampuan kaki. Alhasil, Vitinho dinyatakan layak untuk memperkuat Laskar Mahesa Jenar di sisa pertandingan Liga 1 musim ini. Sebelum tanda tangan kontrak secara resmi, Vitinho juga sudah berhasil melaksanakan tahapan-tahapan tes dan dinyatakan layak. Selamat bergabung Vitinho, bawa PSIS lebih baik lagi musim ini, jelasnya. Vitinho sendiri sudah pernah membela klub di Brasil, Portugal, dan Polandia sebelum akhirnya bergabung dengan PSIS. Terakhir ia bermain di klub Portugal, Vitória Setúbal. Sebelumnya, Vitinho juga pernah satu tim dengan Carlos Fortes saat bermain di Vilas Frequense pada musim 2020-2021. Tentunya pengalaman yang dia miliki diharapkan dapat memberikan kontribusi besar untuk Laskar Mahesa Jenar. Sejumlah nama pemain berlabel Timnas Indonesia akhirnya resmi kembali tampil di BRI Liga 1 2022-2023 setelah sempat terjebak bersama klubnya yang berkompetisi di Liga 2. Para pemain berlabel Timnas Indonesia ini sebelumnya harus menelan pil pahit lantaran tak bisa melanjutkan kompetisi Liga 2 karena dihentikan oleh PSSI. Namun, mereka beruntung karena mendapatkan tawaran baru dari klub BRI Liga 1. Pihak klubnya pun bersedia melepas para pemain ini saat kasta kedua masih terhenti dan nasibnya masih abu-abu. Sebetulnya, para pemain ini memang layak berkompetisi di kasta tertinggi, sebab mereka memiliki kualitas yang bisa bersaing dengan para pemain Liga 1 lainnya. Berikut 3 pemain berlabel Timnas Indonesia yang kembali mentas di Liga 1 imbas dari terhentinya Liga 2. Yang pertama, Gunansar Mandowen. Pemain pertama yang sukses kembali mentas di Liga 1 musim ini ialah Gunansar Mandowen. Pemain muda Persipura Jayapura ini direkrut oleh PSM Makassar pada bursa transfer paruh musim. PSM Makassar juga telah memberikan kontrak berdurasi 1,5 tahun untuk mantan pemain Timnas Indonesia U19 tersebut. Gunansar menjadi salah satu pemain yang akhirnya bisa kembali berkompetisi setelah sempat terjebak dengan terhentinya Liga 2 bersama Mutiara Hitam. Yang kedua, Ramai Rumakik. Pemain Persipura Jayapura lainnya yang mendapatkan pelabuhan baru saat kompetisi Liga 2 2022-2023 terhenti ialah Ramai Rumakik. Jika sebelumnya Gunansar ditransfer PSM Makassar, maka Ramai Rumakik akan menjalani masa peminjaman bersama klub Liga 1, yaitu Dewa United. Hadirnya Ramai Rumakik di Liga 1 tentu diharapkan bisa mendongkrak performa Dewa United yang sempat kesulitan bersaing di putaran pertama. Ramai Rumakik juga akan bermain bersama pemain berlabel Timnas Indonesia yaitu Egy Maulana Fikri. Yang ketiga, Muhammad Tahir. Yang terakhir ada nama Muhammad Tahir. Gelandang Persipura Jayapura ini berhasil mendapatkan pelabuhan baru setelah Liga 2 terhenti. Muhammad Tahir baru-baru ini diresmikan sebagai rekrutan Rans Nusantara FC pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2022-2023. Manajer Persipura Yan Mandenas menyebut bahwa peminjaman ini sifatnya fleksibel.
Artinya, gelandang yang pernah memperkuat timnas Indonesia itu bisa saja sewaktu-waktu dipulangkan Persipura andai Liga 2 kembali bergulir. Pinjamannya kita sepakati fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Jika Liga 2 akan kembali digulirkan, kedua pemain itu akan kembali bergabung dengan Persipura, ujar manajer Persipura Yan Mandenas dikutip laman Liga Indonesia Baru.